Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Kak Erviana Rahmawati. Dan hari ini kita masih ngebahas tema yang spesial banget ya. Ini tema yang menarik menurutku dan pasti menurut kalian juga menarik ya, membantu kalian mungkin buat teman-teman yang suka begadang. Mungkin begadangnya bukan karena disengaja, tapi karena memang mau ngerjain tugas segala macam. Karena gue juga ngerasain sih pas kuliah dulu malam guys, asli gue tuh mau ngerjain siang tuh nggak keluar itu ide, mau nulis apa juga nggak tahu gitu ya. Ketika malam entah kenapa itu lebih lancar ya kan. Ya udah, gue bantuin sedikit ya untuk gimana caranya biar tubuh kalian sedikit istirahat di saat kalian harus begadang ya. Tapi jangan disengaja ya, jangan disengaja dengan kalian udah tahu terus gue mau begadang aja deh gitu ya kan, udah tahu tipsnya. Jangan kayak gitu ya guys. Kita akan balik lagi tadi seperti yang udah gue bilang, harus bersyukur kita masih punya waktu tidur lebih cepat dan pas 8 jam sampai ya 7 sampai 8 jam. Karena di luar sana seperti yang gue bilang tadi banyak ya, mungkin gak cuma satu, ada banyak orang yang tidak bisa tidur dengan normal gitu, bahkan sampai bertahun-tahun gak bisa tidur ya. Amit-amit ya guys ya. Aduh, aku tuh kalau pas balik lagi dengerin berita yang kemarin itu yang sempat viral ya, kasihan, karena ya gimana ya, udah gimana maksudnya mau diapain lagi gitu kan, bingung ya. Ternyata sudah ke dokter juga, sudah minum obat juga ya. Apa? Iya, alternatif maksudku juga sudah gitu ya. Jadi tapi nggak bisa gitu ya, entah kenapa ya, mungkin balik lagi kuasa Tuhan. Cuman ya balik lagi itu kita diajarkan untuk bisa tetap bersyukur di tengah-tengah mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa hidup dengan normal seperti itu ya guys ya. Pokoknya kita ya berdoa aja semoga beliau bisa tidur setelah mungkin 7 tahun tidak tidur gitu ya kan. Dan tentunya menurutku kita harus bersyukur karena kita masih bisa tidur 7 sampai 8 jam ketika ada seorang ibu yang tidak bisa tidur 7 tahun gitu ya kan. Kalian harus coba pikirin deh kalau kalian kepengen gaya-gayaan, pengen begadang gitu ya kan nggak ada salahnya gitu ya. Tapi ya udahlah, nggak usah. Kalian ingat aja berita yang sempat kemarin viral gitu ya. Kita bukannya mau ya pokoknya kita kan bisa ya, maksudnya kita bisa ngambil pelajaran dari kehidupan seseorang gitu ya. Kita juga mendoakan beliau ya. Oke, kita balik lagi ngebahas tentang masalah tidur ya. Ini yang ketiga itu mengalokasikan waktu untuk tidur siang sebentar di tengah rutinitas seharian. Memang ya tidur siang itu baik, tapi juga tidak kalau misalnya terlalu lama juga tidak baik, intinya gitu ya. Cara membayar utang tidur setelah begadang bisa dengan tidur siang. Meski nggak bisa mengembalikan manfaat tidur malam ya, tidur siang bisa membantu mengistirahatkan otak dan tubuh kalian sebentar loh guys. Kamu hanya perlu meluangkan waktu 20-30 menit saja di tengah kesibukan kalian ya. Dan kalian bisa gunakan sebagian jam istirahat siang untuk tidur lebih dulu sebelum makan. Namun ingat ya, tidur siang nggak boleh terlalu lama sebab malamnya kamu bisa sulit tidur dan akibatnya utang tidurmu bertambah. Iya bener ya, aduh pusing. Karena gue pernah kayak gitu guys, mungkin saking ngantuknya gue tidur siang tuh ya weekend gitu ya kan. Kelamaan, malamnya beneran guys nggak bisa tidur ya. Jadi memang yang bagus itu kan tadi seperti yang udah gue infoin itu 20-30 menit aja. Itu kualitasnya tidurnya bagus, tidur siang. Tapi kalau lebih dari itu kalian harus siap-siap untuk membayar utang tidur kalian lagi karena malamnya kalian pasti nggak bisa tidur dan pastinya akan sejumlah resiko penyakit juga pastinya ada ya. Aduh serem banget ya guys, cuma gara-gara tidur doang penyakitnya serem-serem gitu ya. Yang keempat ini tidur lebih awal di hari berikutnya setelah begadang dan bangun pagi seperti jam normal. Iya ini sih gue tahu, maksudnya kalau tidur lebih cepat untuk ngebayar utang sih masih tahu lah kita gitu ya kan. Misalnya kemarin begadang terus sekarang tidur cepet gitu kan. Gue sering kok kayak gitu, misalnya gue agak susah tidur di malam hari terus rasanya kurang dari 8 jam. Itu biasanya gue suka gitu, besokannya gue akan yaudahlah tidurnya lebih cepat aja gitu ya. Cara membayar utang tidur seperti ini hampir sama dengan menambah waktu tidur, di mana hanya saja tidur di awal ya itu bisa kamu lakukan ketika kamu sudah enggak perlu begadang lagi di hari berikutnya. Cara ini mungkin lebih nyaman dilakukan karena kamu sudah nggak punya beban kerjaan di malam hari, sehingga tidur kamu itu lebih nyenyak dan bisa bangun pagi seperti biasanya. Jadi tidur lebih awal
ritual untuk membayar utang tidur juga bisa menghindari insomnia loh guys. Sebab setelah begadang beberapa hari, biasanya tubuh akan menyesuaikan jam tidurnya sehingga bisa meningkatkan resiko insomnia. Dan saat tidur lebih awal berarti kondisi tubuh sudah istirahat jam-jam sebelumnya yang digunakan untuk bekerja ya. Bener banget guys, karena emang namanya kita tuh pasti ada rutinitas yang di jam yang sama. Bahkan gue juga pernah baca kayak kita mohon maaf ya, buang air besar gitu itu harus di jam yang sama. Emang rutinitasnya harus di jam yang sama, maksudnya di waktu yang sama lah. Kalau emang pagi-pagi, malam-malam gitu ya, itu harus seperti itu ya. Bahkan tidur pun juga kadang otomatis kayak gitu. Kita kalau udah terbiasa tidur di jam 10 ya harus di jam 10 bisanya. Tapi kalau misalnya kalau kalian emang sempat begadang, kalau misalnya bisa ya kalian iniin dulu deh gitu jam 9 atau bahkan jam 8 kalau kalian mau bangun lebih pagi. Pokoknya intinya sih sebenarnya nggak lewat dari 7 sampai 8 jam ya. Jadi kalau kalian itu hitung-hitung aja tuh, misalnya kalian bangun di jam 4 pagi atau jam 5, kalian hitung deh tuh kalau 8 jam berapa kalian harus tidurnya. Jadi nggak tidur main tidur aja gitu ya, suka-suka gue yang tidur, kayak ngapa lu yang repot gitu ya kan. Ya bukan masalah gitu say, nanti takutnya malah jadi insom kaliannya gitu, karena kalian tidak bisa mengatur waktunya lah yang pas ya. Nah yang terakhir ini di poin selanjutnya, ini di mana kalau kalian juga sudah terlalu lama begadang alias utang tidurmu sudah terlalu banyak banget numpuk, iya kan, berarti kamu butuh beberapa perubahan ya. Jadi kayak tidur 15 menit lebih awal setiap malam sampai kamu terasa sudah kembali normal. Jangan menambah waktu tidur lebih dari 2 jam ya. Jauhkan barang elektronik dan jangkauan tidur setelah begadang berhari-hari kayak handphone, remote televisi, oke ya. Stick PS atau apapun yang mendistrik kalian untuk susah tidur. Bener banget guys, karena itu pengaruh banget sih ya. Nah, berhenti menggunakan barang elektronik 2 jam sebelum bersiap tidur ya. Pastikan kamu juga tidur di ruangan yang gelap. Memang bener nih, gue juga pernah baca penelitian kalau kita itu kualitas tidur kita lebih baik itu ketika lampu itu gelap gitu ya. Kalau misal lampu terang kualitasnya kurang bagus gitu ketika kalian tidur ya. Dan hindari konsumsi kafein walaupun